Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum Gusli melanjutkan, Gusli selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada untuk terlebih dahulu marilah kita menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkah beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan kali ini dengan penuh keikhlasan, dengan awal itu ingin membantu saudaraku dimanapun saja berada. Pada tema kesempatan kali ini akan Gusli bahas adalah tentang penginjasan satu buah amalan yang sangat pendek, yang sangat mudah dilakukan, yang insya Allah bisa untuk menyembuhkan saudaraku yang saat ini mungkin sedang mengalami saraf kejepit. Sama-sama kita ketahui, mungkin bagi yang pernah mengalaminya, saraf kejepit ini luar biasa sakitnya atau menyiksanya, dan mungkin sudah pernah mengalami dengan berusaha segala cara dilakukan, berobat kesana sini, istiadatnya kesana sini, namun belum menemukan kesembuhan. Maka insya Allah dengan sedikit ilmu pengetahuan yang akan Gusli sampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Jadi harap disimak baik-baik, jangan di skip atau dilompat-lompat, dipahami tata caranya dari awal hingga selesai agar tidak menjadi hal yang sia-sia. Dan supaya apa? Segera harapan kita semuanya, siapapun yang saat ini sedang menderita sakit saraf kejepit, maka segera disembuhkan dari sakitnya. Itu tentunya harapan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dirahmati Allah. Untuk masalah saraf kejepit ini ada beberapa metode yang sudah pernah Gusli bahas di konten-konten sebelumnya. Namun pada kesempatan kali ini ada proses yang insya Allah akan lebih mudah, lebih gampang untuk dilakukan. Artinya tidak harus perlu bersusah payah. Dan untuk medianya, untuk membantu proses penyembuhan ini sangat mudah didapatkan atau mudah dicari saudaraku. Jadi boleh dicatat, boleh direkam, atau nanti video ini diputar ulang kembali hingga dirasa cukup hafal, baru nanti dipraktekkan saudaraku ya. Jadi begini, untuk cara mengatasi sakit saraf kejepit itu di bagian manapun, bisa di pinggang, di lutut, di pinggul, di bahu, lengan, tangan dan sebagainya. Itu tentunya berbeda-beda tempatnya saudaraku. Nah, di sini proses yang harus disiapkan adalah langkah awalnya saudaraku wajib menyiapkan handuk kecil ya. Handuk kecil itu yang ukurannya kira-kira 1 jengkal kali 30 cm atau 25 cm. Handuk kecil yang biasa sering digunakan untuk orang bekerja, untuk mengelap keringat, para olahragawan, para sopir dan sebagainya. Mungkin sudah tidak asing lagi handuk kecil ini ya.
Dan usahakan anduknya ini dalam kondisi bersih, artinya sudah dicuci atau sudah dibersihkan ya. Kemudian yang kedua, saudaraku bisa menyiapkan garam, tapi garam di sini tidak Gus dianjurkan untuk menggunakan garam halus. Jadi garam yang digunakan adalah garam kasar seperti garam zaman dahulu sebelum adanya garam halus. Garam halus ini kan baru ada setelah di zaman modernisasi ini. Kalau kita kembali ke zaman dulu, garam yang digunakan adalah garam yang kasar. Nah, itu sering juga disebut dengan namanya garam krosok ya, garam krosok atau garam kasar. Berapa banyak Gus? 3 sendok makan ya. Saya ulangi ya, 3 sendok makan garam krosok. Nah, kemudian tata caranya saudaraku, itu setelah kita siapkan anduknya dan sudah menyiapkan garamnya tadi 3 sendok, kemudian garam ini kita letakkan di tengah-tengah anduk tadi, kemudian kita lipat menjadi segi 4 ya. Kita lipat menjadi segi 4. Artinya garam ini dibungkus dengan anduk dengan cara dilipat. Enggak usah besar-besar ya, kira-kira selebar telapak tangan gitu kecilnya nantinya. Nah, setelah itu saudaraku wajib menyiapkan dandang, kenceng atau apapun itu tempat untuk mengukus saudaraku. Biasanya digunakan untuk mengukus nasi, mengukus kue basah atau apapun itu. Yang jelas dikukus ya, bukan direbus ini. Dikukus itu artinya ada penyaringannya di atas, di bawahnya air, di atasnya ada penyaringannya, nanti diletakkan di situ di atasnya, dikukus. Nah, mengukusnya jangan dari semenjak air dingin. Mengukusnya jika airnya sudah mendidih, buka tutupnya lalu letakkan garam yang ada di dalam lipatan handuk tadi. Setelah airnya mendidih, letakkan di atas saringannya ya. Setelah air mendidih, letakkan di atas saringannya dan tutup kembali. Ditunggu saudaraku, seberapa lama? Kira-kira biasa itu mencapai bisa di kisaran 10 menit atau 15 menit itu sudah bisa ya. Setelah airnya mendidih, masukkan anduk yang ada garamnya tadi ke dalam kenceng atau kuali tadi, kemudian ditutup, diamkan selama 5 atau 10 menit lah ya, maksimal 10 menit. Kemudian setelah itu buka tutupnya dan didiamkan dulu. Supaya apa? Supaya panasnya tidak terlalu maksimal, nanti menjadi hangat-hangat kuku. Jadi nggak dingin, nggak panas, hangat. Nah setelah itu sambil kita menunggu sambil kita menunggu handuk tadi dingin, nah itu saudaraku akan lebih baik bersuci terlebih dahulu atau berwudu ya. Berwudu, kemudian sambil menunggu handuk yang ada garamnya tadi dingin, saudaraku wajib membaca ta'awudz, bismillah, syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Nah, pada bagian Al-Fatihah ini saudaraku wajib membaca 3 kali. Setelah membaca Al-Fatihah 3 kali, kemudian saudaraku silahkan berdoa sesuai dengan keyakinan dan keinginan masing-masing. Tentunya karena ini sakitnya untuk penyembuhan penyakit yang menderita sakit saraf kejepit, ya doanya tentunya pasti doa itu ya. Berdoa secara khusyuk, memohonlah kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan. Nah, jika sudah selesai berdoa, garam yang sudah kita letakkan dalam handuk tadi, kalau dirasa sudah menjadi hangat-hangat kuku, itu setelah kita berdoa tiup oleh kita 3 kali, gitu ya. Setelah ditiupkan, langsung tempelkan saudaraku, tempelkan pada bagian yang sakit. Tahan, kalau bisa ditahan, itu nanti rasanya seperti dia menarik, nyeri, sakitnya luar biasa. Kalau kuat bisa ditahan selama 5 menit ya. Kalau nggak tahan biasanya pertama baru 1 menit udah awal lagi, angkat, lepaskan, nanti tempelkan lagi. Kalau bisa usahakan dia menempel pada bagian sakit itu di kisaran 5-10 menit, jangan dipindah-pindah pada satu titik di mana bagian yang sakit ya. Nah itu nanti rasanya kan luar biasa. Saudara akan merasakan sendiri. Kalau itu memang sakit luar biasa, di bagian sakit itulah berarti sarafnya yang kejepit. Nah, kemudian proses
melaksanakan seperti ini, melakukan seperti ini harus berapa lama, Gus? Lakukan minimal 1 hari 2 kali, saudaraku. Bangun pagi setelah bangun tidur dan malam hari sebelum berangkat tidur. Jadi artinya proses menempelkan garam krosok ke dalam handuk tadi ditempelkan pada sakit ini 1 hari dilakukan 2 kali, pagi dan sore hari atau pagi dan malam hari. Silakan dipilih saja waktunya. Nah, butuh waktu berapa hari? Kalau ingin lebih maksimal, lakukan secara berturut-turut sehari 2 kali selama 7 hari berturut-turut, ya. Tapi insya Allah. Dan biasanya dari praktek pengalaman kisah nyata yang pernah saya alami dari sahabat-sahabat Gusli yang pernah mengalami sakit ini, kemudian Gusli praktekkan dengan cara seperti ini, tidak butuh waktu dari lebih 3 hari. 1 hari sudah akan terasa dampak perbedaannya. Di hari kedua sudah ada perubahannya, di hari ketiga alhamdulillah sudah tidak sakit lagi. Ya tentunya ini terjadi atas izin dan kehendak Allah, saudaraku ya. Jadi akan lebih baik dilakukan secara rutin selama 7 hari. Nah, nanti saudaraku untuk yang mengalami sakit saraf kejepit ini, ketika sudah mempraktekkan ini, silahkan nanti mulai dari hari ini setelah mendengarkan audio ini dipraktekkan hingga ditunggu 7 hari berturut-turut. Nanti kalau memang ada tingkat keberhasilannya, silahkan komentar di kolom komentar sini, berikan komentarnya, sampaikan sampai di mana tingkat keberhasilannya. Dan karena sifatnya adalah suatu pengijazahan, bagi siapapun yang ingin menggunakan amalan ini, insya Allah Gusli doakan semoga sarafnya yang terjepit tidak sakit lagi dan segera disembuhkan oleh Allah SWT dan tidak kumat lagi untuk selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah, Gusli rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Sarapan Gusli ini sudah bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Jika dirasa ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Boleh di Instagram, Facebook, WhatsApp. Kirim kepada seluruh sahabat-sahabat kita, saudara kita, siapapun mereka. Bisa jadi mereka saat ini sedang kebingungan mencari obat, sudah menderita sakit ini terlalu lama dan membutuhkan pertolongan. Mungkin insya Allah dengan metode seperti ini, penyakit yang saudara kita derita selama ini segera disembuhkan atau diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Dan kepada khusus untuk saudaraku yang mungkin saat ini baru menemukan channel Jalan Surga ini, baru bergabung di channel Jalan Surga ini, mohon dengan keikhlasan hatinya untuk ikut serta membantu dan membangun, membesarkan channel Jalan Surga ini supaya bisa bertumbuh, berkembang, menjadi lebih baik ke depannya dengan cara menekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share atau bagikan video ini sebanyak-banyak ke sosial media manapun. Demikianlah sedikit ulasan dari Gusli, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah dalam ucap, dalam kata, silap dalam penyampaian, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah SWT semata. Dan tak lupa juga Gusli ucapkan ribuan ucapan terima kasih yang besar-besarnya karena telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bermanfaat. Di akhir kata Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.